Shalom Bapak Ibu, Guru, dan juga teman-teman mahasiswa pendidikan agama Kristen di Jawa Tengah. Selamat bergabung dalam Zoom meeting pelatihan transformasi pendidikan agama Kristen di era digital. Ya, pada pertemuan kali ini atau kesempatan kali ini, walaupun kita terbatas dengan Zoom meeting ya, tapi tidak mematahkan atau menghilangkan semangat kita ya untuk menikmati dan ikut dalam pelatihan kali ini. Ya, pelatihan kali ini diadakan oleh Universitas Kristen Teknologi Solo atau yang kita kenal dengan Solotek, dan saya adalah Ayu Ferdinand Irianto Nari ya, mahasiswa semester 5 yang adalah juga salah satu bagian daripada panitia pada pelatihan siang atau pagi hari ini. Baik Bapak Ibu dan teman-teman saudara-saudari mahasiswa, mari kita mengawali pelatihan kita dengan sebuah firman Tuhan, dengan kita merenungkan firman Tuhan terlebih dahulu. Bapak Ibu guru dan teman-teman mahasiswa, hari ini kita saat ini berada pada era digital atau era kemajuan teknologi. Dalam era kemajuan teknologi ini, semua hal tidak bisa dibendung. Kemajuan teknologi ini sangat membantu, tapi juga bisa membuat suatu hal yang sangat membahayakan bagi diri kita. Dan ini akan terus berjalan dengan cepat. Kemajuan teknologi ini tidak bisa dibendung, semuanya akan terus berjalan. Bahkan apa yang populer hari ini mungkin ke depannya atau 2 bulan atau 3 bulan lagi sudah tidak bisa populer lagi. Nah, tentang era teknologi ini semuanya berjalan dengan cepat, menimbulkan ketidakpastian, menimbulkan kegaduhan. Bahkan ya, saat kita mengakses segala sesuatu melalui teknologi kita, melalui gadget kita, melalui internet, semuanya sangat bebas dan terbuka, baik itu sesuatu yang positif maupun sesuatu yang negatif. Nah, mari Bapak Ibu, dalam era teknologi ini ya, sebagai guru-guru dan juga calon guru pendidikan agama Kristen, kita perlu melihat era teknologi ini bukanlah sesuatu hal yang bisa membawa kita ke ranah yang negatif, tetapi era teknologi ini bisa membawa kita ke dalam suatu era yang positif, tentunya dengan tuntunan dan pimpinan daripada Tuhan Yesus. Ya, mari kita merenungkan bersama-sama firman Tuhan yang saya beri judul yaitu tuntunan Tuhan sepanjang masa. Ya, dari awal, sekarang hingga nanti atau selama-lamanya, Tuhan tetap ada bersama-sama dengan kita, dan tuntunan Tuhan akan tetap ada sepanjang masa. Dan di era digital ini, Tuhan juga sanggup dan mampu menuntun kita untuk melewati setiap proses pembelajaran, melewati setiap proses penghidupan kita dengan tuntunan-tuntunannya. Kita bisa menghadapi era digital tanpa takut. Kita bisa menghadapi era digital dengan kepastian karena ada tuntunan Tuhan yang selalu menjaga dan mengatur langkah kita. Ya, mari kita buka bersama-sama ya ayat Alkitab kita pada pagi hari ini di Mazmur 37 ayat yang ke-23. Ya, di sana dikatakan Bapak Ibu dan teman-teman, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Ya, baik ya, Bapak Ibu dan teman-teman, Mazmur ini dituliskan oleh Raja Daud ya, ketika dia sangat mengagumi ya bagaimana pekerjaan Tuhan ini sangat terasa dan baik bagi penghidupan Daud pada saat itu. Nah, pada saat itu juga Daud menulis Mazmur ini ya dengan perkataan Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Berarti dalam segala situasi, dalam era apapun ya, Tuhan selalu punya tata cara tuntunan untuk bisa mengatur setiap langkah kita, agar kita tidak salah melangkah, agar kita tidak salah memilih pilihan kita. Tuhan punya jalannya, dan kita tinggal ikut daripada tuntunan itu. Dan satu hal ya saudara-saudari, Bapak Ibu dan juga teman-teman, di ayat yang ini sangat jelas dikatakan bahwasannya orang yang hidupnya berkenan kepadanya ya, sebagai
orang Kristen, khusus kita sebagai pengajar juga atau calon pengajar pendidikan agama Kristen, kita juga perlu langkah-langkah daripada Tuhan. Kita juga perlu tuntunan daripada Tuhan. Terutama di era teknologi yang tadi di depan saya berkata bahwasanya kedepannya kita tidak pasti. Semuanya bisa berubah, semuanya dengan kecepatan bisa langsung berubah. Apa yang hari ini populer mungkin 2 atau 3 bulan sampai 1 tahun mungkin sudah tidak populer lagi. Apa yang hari ini lagi hype banget ya, hype banget, mungkin 2 atau 3 bulan ke depan sudah tidak ada kabarnya lagi. Semuanya terjadi begitu cepat dan semuanya memerlukan pilihan kita. Apakah kita memilih hal atau saat kita menggunakan teknologi, saat kita menggunakan internet, saat kita menggunakan gadget kita, saat kita menggunakan handphone kita atau komputer kita menggunakannya sesuai dengan keinginan Tuhan atau kehendak Tuhan, tentunya satu hal yang positif, atau kita malah terjerumus dengan hal yang negatif di dalam internet. Karena di era digital ini, di era internet ini, semuanya terbuka bebas, semuanya dapat diakses, baik itu yang positif maupun yang negatif. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, sebagai seorang pengajar dan seorang calon pengajar, tentunya kita memerlukan tuntunan daripada Tuhan. Dan ayat di Mazmur 37 ayat 23 ini sangat jelas ya. Puji Tuhan ya, ayat ini sangat jelas mengatakan bahwasanya Tuhan menuntun langkah-langkah kita, Tuhan menetapkan langkah-langkah kita. Karena apa? Dengan adanya tuntunan Tuhan ini ya, kita bisa melewati era digital ini dengan baik-baik saja. Kita bisa menghadapi era digital ini dengan suatu langkah yang pasti dan positif, bukanlah suatu langkah yang negatif. Kita tidak jadi salah pilih, kita tidak terjerumus dengan hal-hal yang negatif. Karena apa? Karena Tuhan mengatur setiap langkah kita, karena Tuhan mengatur setiap pilihan kita. Jadi Bapak, Ibu, dan teman-temanku mahasiswa yang ikut dalam pelatihan ini, mari ya kita bersama-sama melihat ya bahwasanya ada tuntunan daripada Tuhan, ada langkah-langkah yang diaturkan oleh Tuhan untuk kita dapat melewati masa atau era digital ini bersama-sama. Tentunya sebagai pengajar, juga sebagai orang yang hidup dalam masyarakat, ataupun dalam penghidupan kita di dalam gereja. Nah, melalui tuntunan dan langkah-langkah Tuhan ini ada satu poin penting juga di ayat ini, yang dikatakan orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Itu berarti tuntunan daripada Tuhan juga menyesuaikan diri kita. Apakah hidup kita juga hidup yang berkenan kepada Tuhan, hidup seturut dengan firman-Nya, atau hidup kita ya hidup yang semau kita sendiri, hidup yang menurut dengan akal pikiran kita, hidup yang menurut dengan ego kita. Ya mauku begini Tuhan, aku harus begini. Tapi di ayat ini jelas dikatakan kita perlu seturut dengan kehendak-Nya. Ya, karena apa? Karena Tuhanlah yang mengatur langkah kita. Ya, kita tidak bisa hidup seenak kita. Ada tuntunan, ada suatu tata cara juga yang perlu kita lalui ya, supaya kita juga dapat menerima dan merasakan langkah-langkah atau tuntunan Tuhan ini. Nah, Bapak, Ibu, guru, dan juga teman-temanku calon guru, ada satu ayat juga ya yang bisa membantu kita. Tapi bagaimana cara kita mengetahui langkah Tuhan? Bagaimana cara kita tahu tuntunan Tuhan seperti apa? Sangat mudah, saudara-saudari dan Bapak, Ibu, dan teman-temanku. Kita bisa lihat di 2 Timotius ya, 3 ayat 14 sampai yang ke-17 ya. Di situ dikatakan ya, tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima, dan engkau yakini dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu ya. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh imanmu kepada Kristus Yesus ya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran ya. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik ya.
dari bacaan 2 Timotius 3 ayat 14 sampai 17 ini sangat jelas ya Bapak Ibu dan teman-temanku mahasiswa, bahwasanya kita sebagai orang Kristen, kita sebagai mungkin calon pengajar ya teman-teman mahasiswa dan Bapak Ibu guru yang hari ini sudah mengajar pendidikan agama Kristen di sekolahan, jelas dikatakan di sini bahwasanya kitab suci dapat memberi kita hikmat, dapat menuntun kita. Jalan satu-satunya kita bisa merasakan tuntunan Allah dan langkah-langkah yang diaturkan oleh Allah ya, yang di kitab Mazmur tadi, yaitu dengan kita membaca kitab suci, dengan kita melihat isi daripada Alkitab, dengan kita memperhidupkan isi daripada Alkitab ya. Alkitab adalah satu buku yang tertulis bukan hanya ditulis dengan kisah-kisah, bukan hanya ditulis dengan cerita-cerita, dongeng ataupun sejarah, tetapi Alkitab juga adalah tuntunan kita sebagai orang Kristen hari ini, terutama kita sebagai seorang pengajar ataupun calon pengajar nantinya ya. Kita perlu melihat Alkitab ini sebagai sumber utama kita yang menuntun kita dalam proses belajar mengajar kita, dalam proses kita menuntut ilmu juga menyampaikan ilmu, karena kita mengajarkan pendidikan agama Kristen tentunya. Dan ya saudara-saudari, Bapak Ibu dan teman-temanku mahasiswa, di satu bacaan kita di 2 Timotius ya 3 ayat 14 sampai 17 ini dengan jelas menyatakan bahwasannya Alkitab atau firman Tuhan ini ya, segala yang ditulis itu dapat bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi ya, selama kita menghadapi era digital yang tidak pasti ini, selama ada banyak pilihan yang bisa kita pilih ya di era digital yang serba cepat ini, kita perlu Alkitab, kita perlu firman Tuhan, kita perlu kitab suci ini untuk menuntun kita ya, mengajar kita, mendidik kita ya, menuntun kita dalam kebenaran. Inilah langkah-langkah Tuhan yang Tuhan janjikan. Inilah hal pasti, hal konkret yang Tuhan berikan kepada kita sebagai orang Kristen agar kita bisa melewati era digital yang serba cepat ini, era digital yang tidak pasti ini. Baik ya Bapak Ibu dan saudaraku dan teman-temanku mahasiswa, kita melihat era begitu cepat, maka dari itu kita butuh waktu, kita butuh kesempatan untuk kita dapat membaca Alkitab ya. Kita melihat tuntunan-tuntunan Tuhan melalui pembacaan Alkitab kita ya. Dan sampai di ayat yang ke-17 dikatakan, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah dilengkapi untuk perbuatan baik. Tentunya kalau itu berasal daripada Alkitab, itu berasal daripada firman Tuhan, kita pasti juga diarahkan pada hal-hal yang positif. Kita tidak akan dijerumuskan dengan hal-hal yang negatif. Kita tidak akan masuk dalam jebakan-jebakan si jahat. Karena apa? Karena kita melihat tuntunan Allah dalam Alkitab. Kita melihat langkah-langkah yang diaturkan Allah dalam firman Tuhan. Ya, sebagai mahasiswa ya semester 5, mungkin sebagai guru ya, juga calon guru nantinya, Bapak Ibu dan teman-temanku ini pasti sudah tidak heran lagi atau tidak asing dengan yang namanya modul pembelajaran ya. Modul pembelajaran ini adalah suatu contoh yang real ya, suatu contoh saat kita mau melakukan sebuah pembelajaran, saat kita melakukan suatu proses belajar mengajar, kita pasti menyusun urutan-urutan langkah-langkah yang tepat ya, agar kita bisa mencapai tujuan pembelajaran yang ditentukan atau diinginkan, atau harapan yang kita inginkan diterima, baik itu dari pengajar maupun murid atau yang diajar, untuk kita dapat menerima hasil dari tujuan pembelajaran ini. Nah, modul ini adalah isinya kan tuntunan-tuntunan ya, tata cara yang perlu kita kerjakan atau kita lakukan untuk dapat mencapai tujuan, yaitu hasil pembelajaran atau tujuan pembelajaran bisa tercapai ya. Demikian kita juga hari ini ya, saudara-saudari ya, Bapak Ibu dan teman-temanku mahasiswa ya, kita juga memerlukan tuntunan ini. Kita juga punya modul sendiri sebagai orang Kristen dalam menghadapi era digital ini, yaitu modul kita adalah Alkitab, yaitu modul kita adalah firman Tuhan ya. Bapak Ibu, saudara-saudaraku dan teman-temanku mahasiswa,
uh, hari ini saya juga sedikit memberikan suatu contoh yang lain ya. Kebetulan saya di semester kelima ini ya, saya sedang melakukan atau sedang membuat suatu project atau karya, yaitu karya tentang panduan baru bagi pengajar pendidikan agama Kristen ya. Ya, seperti yang bisa dilihat ya, bahwasannya produk saya ini adalah memberikan ya modul-modul atau tata cara urutan untuk memandu Bapak Ibu guru melaksanakan proses belajar mengajar di kelas ya, proses belajar mengajar kita, proses pembelajaran kita di kelas. Nah, karya ini atau proyek ini saya ciptakan bersama tim dan teman-teman ya, teman-teman satu kelompok saya, untuk membantu Bapak Ibu guru menyusun rencana strategis, menyusun tuntunan-tuntunan yang dapat Bapak Ibu guru gunakan ya dalam proses belajar mengajar. Nah, ini sama halnya dengan kita di kehidupan ini. Tuhan sudah punya modulnya, yaitu firman-Nya. Tuhan sudah punya tuntunannya, yaitu Alkitabnya. Kiranya Bapak Ibu dan teman-temanku mahasiswa bisa ya bersama-sama melihat akan hal ini, bahwa di era digital yang serba cepat ini, di era digital yang begitu bebas dan tidak pasti ini, kita punya tuntunan, kita punya Tuhan yang mengatur setiap langkah-langkah kita, kita punya Tuhan yang menetapkan setiap pijakan kaki kita, dan itu ada di dalam genggaman kita, baik itu di handphone Bapak Ibu atau teman-teman, baik itu dalam bentuk fisik buku ataupun dalam renungan harian teman-teman bisa baca, atau dalam hal mungkin video firman ya. Firman itu ada di mana-mana, dan firman itulah yang menuntun kita, firman itulah yang menuntun langkah-langkah kita menapaki era digital yang tidak pasti ini, menapaki era digital dengan baik, sehingga kita tidak terjerumus dengan hal-hal yang negatif, tetapi kita masuk ke dalam hal-hal yang positif, karena Tuhan senantiasa menuntun kita sepanjang masa, tidak terkecuali di era digital ini, tidak terkecuali di masa-masa kecepatan teknologi hari ini. Baik Bapak Ibu guru dan juga teman-temanku mahasiswa calon guru, firman Tuhan sekian sampai di sini. Mari kita bersama-sama berdoa untuk merenungkan kembali firman Tuhan yang adalah tuntunan kita sebagai pengajar ataupun calon pengajar nantinya, untuk kita bisa melewati era digital ini bersama-sama, untuk kita bisa menghadapi era digital ini bersama-sama dalam proses belajar mengajar, dalam penghidupan bermasyarakat, juga dalam penghidupan pelayanan kita di dalam gereja. Amin, puji Tuhan.